Oke, terima kasih. Di bawah di puncak acara kita yaitu adalah susunan kepengurusan dari Partai Pancasila Nusantara, susunan yang kita akan bentuk. Kita persilakan untuk ketua umum kita. Oh, doa. Doa dulu, kita doa ya. Oke. Jadi lebih santai. Ya, kita akan doa penutup dulu sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Saya berdoa sesuai kepercayaan saya. Bapak kami yang di surga, terima kasih pada siang hari ini kami berkumpul Bapak untuk membuka Partai Pancasila Nusantara ini Bapak. Boleh kiranya membawa kebaikan bagi negeri ini Bapak. Sementara kami akan membentuk susunan pengurus Bapak. Biar kami bersatu hati, rembuk Bapak untuk membangun bangsa dan negara ini Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Oke, kita persilakan ketua umum kita, Ibu Kansilajen, maju ke depan. Kita akan memulai penyusunan anggota Partai Pancasila Nusantara. Nah, ini kita di sini kan ada macam-macam ya. Ada yang dari Bandung, yang di online, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bangka, ada yang dari. Tapi sekarang lagi tinggal di sini ya, di Cilengsi. Tapi asalnya dari Medan. Kan tapi bisa kan? Bukannya nggak mungkin gitu. Jadi DPC di Medan sana, itu kan. Ini kita mau ngomongin ini supaya kenapa walaupun kita ini justru kalau kita mau didaftarkan, ini saya kasih tahu ya, kalau kita mau didaftarkan, kalau kita mau didaftarkan itu harus ada 60% di semua Indonesia ya, di seluruh daerah itu 20 plus 1 20%. Jadi makanya saya bilang untuk kita daftarkan, makanya sekarang kita ngomongin nih pembentukannya dulu. Karena nggak akan bisa didaftarkan, nggak akan bisa didaftarkan kalau nggak ada perwakilannya, gitu ya. Itu kan semua kan harus DPC mana dia ada waktunya di mana, itu kan nanti kan ada dimasukin ke Kemenkumham itu di akta itu, gitu. Nah ini maka di sini kita mau ngomongin susunan pengurus, kira-kira bagaimana yang di online. Mungkin ada Sesera kan di Bangka, mungkin bisa jadi perwakilan kita di sana di BPC. Terus Bung Wandri mungkin bisa jadi perwakilan kita di Medan. Bung Dodi bisa jadi perwakilan kita di Bandung. Ada dua nih, Bung Dodi sama Bung Hoki. Ada dua. Terus yang di Bogor kan masuk Jawa Barat ya, beda sama Jakarta. Itu gimana? Yang di Bogor ini nih. Di Palu ada Pak Thomas ya. Pak Thomas di Palu untuk jadi DPC kita di sana. Gimana? Karena kalau nanti kita mau jaring anggota di daerah, kalau kita nggak punya perwakilan nggak bisa. Gimana saya ngomong-ngomong di sini di Jakarta? Siapa yang tahu? Orang di sana memang bisa kedengaran. Saya dari sini kan harus ada perwakilan di sana, harus ada DPC. Kalau mereka mau masuk jadi anggota, itu kan lewat DPC. Orang di daerah itu masuk makanya kan ada yang namanya anggota di mana itu kan lewat DPC. Kalau mereka mau masuk nggak bisa langsung ke saya kalau di daerah, kecuali kalau di Jakarta bisa langsung ke saya, tapi kalau di daerah nggak bisa mereka langsung ke saya begitu gitu. Nah di sini kita omongin nih gimana. Kok pada diem nih? Mungkin ada yang mau bertanya. Ya ada yang mau bertanya mungkin. Yang online mungkin ada yang mau komen. Gimana yang online? Ada yang mau komen? Saya kalau kurang dengar kalau di sini, coba saya di sini dulu. Saya soalnya kalau di sini nggak dengar itu maaf. Ya. Ya, untuk teman-teman yang ada di video call atau di Zoom, ada yang mau bertanya? Silakan boleh bertanya. Jadi ketua umum kita ada di sini untuk menjawab. Atau yang di sini yang di ruangan ada yang mau bertanya? Gak apa-apa, boleh bertanya. Pak Daud mau bertanya, Pak Daud? Pak Mario ada yang mau bertanya?
Nggak ada yang bertanya. Nggak ada yang mau tanya nih. Yang di online mungkin. Yang di online bagaimana, ada yang mau usul? Usul? Nanti videonya saya bagiin ya, video yang tadi itu saya bagiin di grup kita, nanti saya bagiin. Ya, yang video tadi saja tadi kan saya coba ituin dari Google Meet, nggak bisa dari Google Meet. Saya punya nggak bisa, videonya tuh nggak tahu kenapa mati Google Meet. Nah tadi Zoom juga entah kenapa tuh mati. Jadi dari ini WhatsApp. Nah, Kak Thomas, bagaimana Kak Thomas? Gimana ini DPC-nya nih? Gimana yang ada di daerah-daerah Prabowo, Surabaya? Nah, ada Prabowo di Surabaya untuk jadi DPC kita di Surabaya. Gimana Prabowo, oke? Nah, karena nanti semua yang ada di Surabaya lewat DPC. Hah? Ini namanya Bowo Jago, bukan Prabowo. Prabowo Jago beda dengan Prabowo. Makanya kenalan dulu Prabowo. Jadi ini bagaimana ini apa? Oke nggak? Yang tadi saya ngomong. Kok pada diem aja? Gak ada masukan nih. Tambahan aja, jangan takut semuanya. Ya. Ya, nanti rekamannya saya bagi, soalnya tadi kan pakai Google Meet itu entah kenapa videonya kameranya nggak bisa gitu. Oh, yang ditempel di sini itu ya, yang ditempel yang diginiin. Tadi itu tuh, saya kan nggak tahu, kalau mesti pikir itu cuma untuk supaya lebih dengar. Terima kasih atas masukannya loh. Ya, maaf deh, kita ini orang-orang Besok pakai tol aja. orang-orang gaptek. Tuanya gaptek. Untuk saat ini kan kita kan harus 60% ya, seluruh minimal bukan maksimal, minimal 60% kita punya perwakilan di setiap daerahnya. Ada pokoknya seluruh Indonesia itu 60%, itu minimal. 60%-nya maksudnya gimana sih? Ya kita punya ini di seluruh Indonesia tuh ada perwakilannya, DPC-nya. Minimal di Iya, di setiap provinsi tuh kita harus ada. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Ya maksudnya Kalau cuma diaktain doang, tapi kalau untuk didaftar di Kemenkumham nggak akan masuk. Indonesia kan sudah 37 provinsi. Tidak apa. Tidak apa. ya maksud saya 60%-nya ini patokannya apa? 100% maksudnya? Kita minimal 60% kita harus punya DPC di seluruh Indonesia. Di setiap provinsi minimal 60%. Pokoknya seluruh Indonesia, iya. Jadi 38 provinsi nih ya. 60% ini kita harus punya. 50% per satu. 50% per satu. Jadi kalau 38 provinsi kan 2 19 tambah satu provinsi, jadi harus ada di 20 provinsi baru bisa Didaftarkan di daftarkan sebagai Kemenkumham. partai gitu. Oh berarti satu Indonesia bukan provinsi. Seluruh Indonesia itu ada di minimal separuh. Ya, separuhnya lah. Di Indonesia ada provinsi 38, jadi harus ada 19 provinsi. Lebih dari separuh 20% lebih dari separuh. provinsi kita. Ya, DPC-nya. Kalau nggak bisa kita keluar di sini cuma kalau nggak punya DPC, harus ada DPC. Gitu loh. Anggota minimal 50 dan harus ada perwakilannya itu DPC-nya 60%. Nah itu makanya kita omongin sekarang karena ini penting. Kita kan mau kita kan nggak mungkin cuma mau gini-gini doang kan, kita kan mau dong diaktarin, kita mau dong daftar gitu kan. Makanya kita omongin sekarang daripada kita buang-buang waktu untuk hal yang nggak akan didaftarin, kan gitu. Pokoknya minimal itu bukan per DPC, seluruh anggota itu minimal 50 orang untuk
minimal 50 orang untuk diaktakan anggotanya seluruh Indonesia. Terserah mau misalnya kayak ini ada dari Bogor, misalnya dari Bandung, dari Medan, dari mana, pokoknya ada 50 orang udah cukup. Di luar ketuanya ya, kalau ketua kan udah pasti itu mah berdiri, maksudnya anggota 50 orang anggotanya. Nah, terus ditambah dengan 60% kita punya DPC di seluruh Indonesia. Makanya bagusnya begini, kita punya anggota di setiap daerah. Walaupun mungkin cuma 50 orang nantinya misalnya pasti didaftarin ya, cuma 50, tapi kalau misalnya di 50 itu tersebar maksudnya DPC-nya ada DPC di setiap daerah bisa. Iya, walaupun misalnya cuma 50 tapi kan tersebar nih. Misalnya kayak Pak Thomas nih, Bung Thomas ada di Palu, ini nanti di Kalimantan, ini di Papua. Kan itu kan yang penting di situ bikin DPC dan 60% tuh maksudnya DPC itu seluruh Indonesia. Gitu. Ya, setiap provinsi ada DPC-nya. Hah? Oh ya, DPD. Ya, DPD. Ya, DPD baru DPC. Pokoknya 60% deh. 60% di seluruh Indonesia. Intinya gitu, 60% di seluruh Indonesia. Ah, kenapa Bu? Berapa? Semuanya Pak, berapa? Ya kan ini kan memang untuk kita golongan-golongan minoritas di sini. Ya, agama-agama minoritas di Indonesia ya. Bukan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri mah minoritas. Ya, itu aja. Ya. Ya, makanya kan ini udah bagus nih. Tinggal mungkin siapa yang punya kenalan gitu kan, di daerah Kalimantan, di daerah Papua, kan di Surabaya udah ada nih Jawa Timur ya, maksudnya Jawa Timur kan Prabowo ya, Surabaya Jawa Timur ya. Nah, terus Pak Thomas di Palu, di Bandung ada. Ya, ini nanti kita kan harus menjaga penting. Jadi ini makanya ini saya mau sekarang kita bismillah, karena nanti juga kita ini namanya partai itu harus punya rekening partai, harus punya. Kalau nggak bisa harus punya rekening. Nah itu kan nanti kalau namanya rekening partai nanti bisa ditampilkan dari mana dan kita. Cuma sekarang ini untuk starting dulu kalau itu yang 60% dulu itu. Ya pokoknya itulah. Di Kalimantan kita belum ada, di Kalimantan, di Papua kita belum ada, Papua belum ada.
DPC itu kan nggak cuma sekedar kita ngomong DPC, tapi kan kita contoh misalnya nih, ini misalnya DPC-nya, nah, kita kan harus taruh bendera kita. Coba deh, aku pakai apa itu kalau punya kantor itu pasti ada benderanya, nggak cuma sekedar kantor terus taruh bendera, orang kantor juga taruh. Gitu loh. Jadi nanti setiap DPC ya pasang bendera partainya, jadi ketahuan. Nah nanti kalau misalnya untuk daftar mereka bisa ke DPC-nya. Nah, nanti kan kita juga ada mau bikin kita mau perbanyak bendera, kita mau bikin game, kita mau bikin stiker ya, supaya itu penting untuk bikin stiker. Orang bisa lihat kita kan dari itu, kita kayak apa nih gitu kan. Kalau kita nggak pernah nempel-nempel, kita ada orang nggak tahu. Contoh misalnya di sini kita tempel, orang kan baca, oh partai Pancasila. Kenapa? Ini seminar pertama kita. Nah, untuk kalau deklarasi kita harus diapain dulu? Iya, harus kita deklarasi. Jadi orang, oh ya ini udah sah, dia punya badan hukum. Sah punya badan hukum. Apa tuh? Kalau deklarasi, iya deklarasi, ya bisa-bisa aja asal udah, ya bisa aja mau tanggal berapa juga bisa asal udah memenuhi target. Berapa tuh pakai ini, dia bisa dengar. Dia kurang dengar. Ya. Jadi bagaimana? Oke ya. Nanti kalau misalnya oke, nanti tinggal ini aja. Kan tinggal berapa bikin berapa dananya bikin bendera. Terus